Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi diwakili oleh Kerajaan Goa Talu. Sebenarnya, Kerajaan Goa Talu adalah dua kerajaan yang berbeda. Penasaran? Mari simak ceritanya. Pada awal berdirinya, Kerajaan Goa merupakan kerajaan agraris yang tidak memiliki akses langsung ke tepi laut. 2 abad kemudian, seorang pangeran Goa yang kalah dalam konflik perebutan tahta melarikan diri ke pesisir, mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Talo. Kerajaan Talo yang berlokasi di pesisir dapat mengambil keuntungan perdagangan maritim lebih besar dibanding Goa. Hingga suatu hari, pada awal abad 16, Karaeng Goa menguasai daerah pesisir dan memaksa Talo untuk menjadi sekutu muda Goa. Sehingga kerajaan Goa Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar, yang menjadi pusat perdagangan laut di Sulawesi. Pada masa pemerintahan Tuni Jalu, kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang diperkuat dengan kedatangan Ba'abullah ke Makassar pada tahun 1565 Masehi. Mereka menyepakati suatu perjanjian yang berisi penyerahan kembali Pulau Selayar oleh Kesultanan Ternate kepada kerajaan Goa. Dan didirikan pula sebuah masjid di Manggalakana untuk para pedagang muslim yang bermukim di Makassar sejak pertengahan abad ke-16. Meski telah mendirikan masjid, Tuni Jalu belum menerima Islam karena ia khawatir kerajaan Goa Talo akan dibawa pengaruh Ternate. Pada tahun 1605 Masehi, Datuk Ribandang berhasil mengislamkan kerajaan Goa Talo. Raja yang pertama masuk Islam yaitu I Malingkang Daeng Manyori dan diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian, I Mangarangi Daeng Manrabia juga memeluk Islam dan diberi gelar Sultan Alauddin. Pada tahun 1607, selang 2 tahun setelah raja-raja tersebut masuk Islam, kerajaan Goa Talo mengangkat agama Islam sebagai agama resmi kerajaan dan menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam dimulai dengan mengeluarkan seruan kepada kerajaan lain untuk memeluk Islam. Sesuai dengan konvensi antara Goa dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, isi seruan itu adalah siapa di antara mereka menemukan jalan lebih baik, maka hendaklah menyampaikan kepada yang lain. Letak geografis kerajaan Goa Talo berada di Makassar, Sulawesi Selatan, tepat di semenanjung barat daya Sulawesi, dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara. Kehidupan ekonomi kerajaan ini bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Secara ekonomi, sangat berkembang pesat sebagai pusat perdagangan wilayah timur sehingga masyarakatnya sejahtera. Kehidupan sosialnya menganut sistem feudalisme. Terdapat 3 golongan, yaitu golongan Karaeng atau bangsawan, golongan Tumas Sarak atau rakyat biasa, dan golongan Ata atau hamba sahaya. Kehidupan budayanya, masyarakatnya ahli dalam membuat perahu layar jenis pinisi dan lambo. Kehidupan politik kerajaan Goa. Berikut nama raja-raja setelah kerajaan menerima Islam. Adapun struktur pemerintahan kerajaan Goa Talo setelah masuknya Islam adalah sebagai berikut. Masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Prestasinya diantaranya berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan Indonesia bagian timur dan melawan Belanda dengan keberaniannya sehingga mendapat julukan ayam jantan dari timur. Setelah terjadi perang Makassar, Sultan Hasanuddin tetap tidak berhasil
mematahkan ambisi Belanda, sehingga Makassar terpaksa harus menyetujui perjanjian Bonggaya. Berikut isi perjanjian tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran kerajaan Goa Talu. Faktor kemajuannya diantaranya Kerajaan Makassar sebagai pusat persinggahan para pedagang internasional. Yang kedua, Kerajaan Makassar sebagai pusat perdagangan wilayah timur. Sedangkan faktor kemundurannya, yang pertama, Kerajaan Makassar terjadi pertentangan keluarga bangsawan dan perebutan tahta. Yang kedua, penerus kerajaan tidak ada yang cakap, sehingga wilayah Makassar tetap tidak dapat dipersatukan. Yang ketiga, Belanda berhasil menguasai jalur perdagangan Makassar. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.